Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas terkait saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini sesuai dengan permintaan subscribers kita, beberapa ada yang komen, Bang request analisa saham ITMG dong, atau Bang buat prediksi ITMG dong. Nah, jadi sesuai dengan permintaan para subscriber kita, kali ini kita akan membahas saham Indo Tambang Raya Megah dengan kode ITMG. Di perdagangan terakhir, ITMG ditutup di harga 14.350 atau menguat 0,7% dibanding hari sebelumnya. Ya, bagaimana analisa saham ITMG? Langsung saja kita bahas. Pertama dari segi teknikal. Ya, jadi kalau melihat tren jangka pendeknya ya dari ITMG, di sini jelas sekali nampak bahwasannya ITMG sedang berada di dalam sideways kecil ya. Nah, ketika sideways kecil itu paling gampang menentukan support dan resistennya. Nah, jadi untuk support terdekat dari ITMG itu mungkin berada sekitar area sini ya, sekitar area sini. Lalu untuk resistennya berada di area sini ya. Jadi untuk support terdekat ITMG itu berada di 14.000 dan resisten terdekatnya 15.500 ya. Jadi sebenarnya bagus sekali kalau ada yang mau masuk di ITMG hari ini ya, ada kesempatan untuk buy on weakness ya dengan target selanjutnya paling tidak di 15.600 kurang lebih ya. Bagaimana untuk support dan resisten selanjutnya kalau misalnya breakout? Oke, jadi target untuk support kedua ITMG jika 14.000 jebol adalah di kisaran 12.700 ya, sekitar sini ya. Sekitar 12.700. Mudah-mudahan setelah 12.700 ini nggak jebol lagi ya. Oke, itu untuk target support dari ITMG. Oke, lalu bagaimana dengan target resisten dari ITMG ya? Oke, untuk resisten selanjutnya dari ITMG bila area 15.600 jebol, maka target selanjutnya untuk area resisten ITMG selanjutnya akan berada di level yang pertama di 17.200 sekitar situ, lalu yang kedua akan ada di level sekitar 19.700 ya. Ini adalah target profit atau resisten dari ITMG ya, untuk resisten 1 2 3. Nah, mari kita ukur risk and reward dari ITMG ya. Jadi saya ambil patokan dari teman-teman yang misalnya masuk hari ini ya di penutupan terakhir. Sampai ke ke support 1, risknya adalah di area 2,2%. Jadi lumayan kecil untuk risk ITMG ya. Kalau misalnya jebol, maka support selanjutnya itu berada di kisaran minus 11% dari harga beli saat ini ya. Nah, bagaimana dengan rewardnya? Reward ITMG untuk dari harga penutupan ke resisten terdekatnya itu ada reward sekitar 8,2% ya. Kalau misalnya breakout jebol, maka resisten selanjutnya berada di rewardnya adalah 20%. Yang kalau misalnya jebol lagi, misalnya teman-teman ada yang hold keras jangka panjang dan tren sahamnya semakin baik, maka ada potensi profit di situ sekitar 37% ya. Ada potensi sekitar 37%. Oke. Nah, teman-teman yang mau saya sampaikan terkait saham ITMG ini ada potensi cuan besar ya. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah target untuk support dan resistennya terdekat ya. Tetapi kalau kita lihat ke belakang ya, kita lihat ke belakang untuk ITMG ini. Kalau kita lihat ke belakang dulu bentar ya. Oke. Ada gap besar di sini ya. Ada gap besar di tahun April 2019 yang belum ditutupi sampai sekarang ya.
selalu saya sampaikan bahwasanya gap adalah hutang yang harus dibayar. Maka dari itu, target jangka panjang ITMG itu akan berada di area gapnya, di area sini, 23.000. Lalu gap selanjutnya terbuka sangat lebar, itu di area sini, ya. Oke, di harga 25.000 ya gitu, di harga 25.000 ya sampai tutup gap gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau hold jangka panjang, percaya kalau misalnya ITMG suatu saat akan menutup gap ya, maka dari penutupan hari ini di harga 14.350 maka teman-teman punya potensi untuk cuan pertama 64% ya. Lalu kalau misalnya tahan lagi, maka teman-teman punya potensi profit di 80% ya, karena mengingat ada area gap di sini gitu ya. Ini adalah target jangka panjang dari ITMG. Kenapa? Karena karena gap ini dibuat di April 2019, bahkan gap yang atas pun dibuat di November 2018. Hingga sekarang gap tersebut belum ditutupi ya. Jadi saya sampaikan tadi, target gap atas ini adalah untuk teman-teman yang tingkat kesabarannya cukup panjang ya. Tapi untuk yang enggak sabaran ya, bisa menjadikan area buy on weakness, area sideways di sini dari 14.000 hingga 15.600 sebagai target jual belinya ya gitu ya. Atau bisa juga pasang target di 17.200 dan 19.700 itu. Jadi itu risk and reward untuk ITMG. Lalu bagaimana dari segi pergerakan asing ya, dari segi bandarmologi? Kalau saya lihat di sini selama kurang lebih 2 minggu terakhir ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar asing ya. Bisa dilihat di situ oleh UBS dan Macquarie Sekuritas, juga JP Morgan, itu akumulasi di TMG ya cukup signifikan. Kita lihat akumulasinya total mungkin sekitar 74.000 lot ya yang dikumpulkan dari broker-broker lainnya ya gitu. Jadi ada akumulasi di harga sekitar 14.700 hingga 14.800 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, maka harga bandar itu di kisaran sini. Saya ambil tengahnya aja, 14.750 ya. Nah, saya ubah warnanya jadi merah untuk membedakan harga bandar dengan target profit kita, dan target untuk membedakan harga bandar dengan area support dan resisten kita. Jadi kalau saya lihat di sini selama fase sideways dari ITMG itu bandar asing akumulasi. Nah, gitu, dengan rata-rata harga pembelian di 14.700. Jadi mungkin teman-teman bisa aja kalau mau masuk sekarang cicil, ingat ya, cicil sedikit-sedikit, jangan langsung all in karena harga saat ini tuh masih berada di bawah harga rata-rata pembelian bandar, sehingga masih aman kalau teman-teman masuk sekarang gitu ya. Oke. Itu dari segi teknikal dan bandarmologi. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan pengaruh sentimen atau news, terutama terkait batubara ini ya. Jadi mungkin sebelum ke sana kita bisa lihat dulu untuk harga acuan batubara dunia ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya terkait analisa saham PTBA, saham-saham batubara itu selalu dipengaruhi oleh harga komoditas batubara dunia. Jadi kalau batubara dunia naik, maka sahamnya pun naik. Kalau misalnya komoditas batubara turun, maka harga saham pun akan turun, ya. Nah, kalau saya lihat lagi di sini, itu ada kenaikan harga batubara, ya. Nah, jadi saya buka sedikit di video sebelumnya, ya, ini analisa saham PTBA ya.
Jadi di video ini harga futures, artinya harga komoditi batu bara itu yang di atas $80 hanya sampai April 2021. Per Mei 2021 harga batu baranya udah berada di bawah level $80 per ton ya. Jadi kemarin saya sampaikan untuk PTBA mungkin kita bisa amati hingga April dan Mei ya. Selebihnya mungkin kita bisa ancang-ancang, siap-siap kalau mau keluar ya. Untuk yang trading, kalau yang invest jangka panjang ya terserah mau sampai kapan. Karena targetnya adalah dari dividen ya. Nah, per hari ini ya, ini lihat di sini 80 mulai Mei harga kontrak batu bara yang merefer ke Newcastle itu di bawah $80 per hari ini. Kalau saya perhatikan lagi ya, lihat ini latest futures price on Monday 28 Desember ya. Jadi untuk Januari itu $84,5. Uniknya di sini adalah berita baiknya di sini $80 itu dijaga sampai Desember 2021. Nah, itu adalah berita baik untuk saham-saham batu bara ya. Karena hingga akhir tahun depan diprediksi harga batu bara dunia dijaga di atas $80 per ton. Itu sangat baik ya, karena biasanya level psikologis batu bara itu berada di $70 per ton ya. Jadi kalau udah di atas $70 biasanya akan cenderung membaik. Kalau bisa di atas $80 biasanya akan lebih baik lagi harga saham-saham batu bara ya. Gitu. Jadi dari segi komoditas batu bara saya melihat saat ini adalah saat yang sangat baik untuk batu bara. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman yang sudah masuk dari sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Nah, untuk segi berita sendiri, berita yang mungkin bisa menjadi highlight ya terkait batu bara, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, adalah Cina, adalah kabar bahwa Cina memborong batu bara di Indonesia ya. Gitu. Disebutkan di sini jangka waktu kerjasamanya sendiri itu selama 3 tahun senilai $1,46 miliar atau 20,6 triliun. Jadi di sini Cina mengunci suplai batu bara dari Indonesia selama 3 tahun ke depan. Artinya apa? Paling enggak produsen batu bara dari Indonesia itu sudah mendapat kepastian dari penjualan barang dagangannya ya. Jadi jualannya itu udah pasti ada pembeli, paling tidak 3 tahun ke depan. Sederhananya seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa untuk batu bara ini adalah sentimen terkuatnya ya. Selain tentunya harga komoditas tadi, dan kontrak 3 tahun yang dilakukan oleh Cina ini paling berperan besar untuk ITMG ya. Kenapa untuk ITMG? Jadi sederhananya seperti ini teman-teman. Tentu di bursa efek banyak saham-saham produsen batu bara, ada PTBA, ada Adro, ada ITMG ya. Tapi kenapa ITMG? Jawabannya sederhana, karena ITMG ini ya teman-teman, sebagian besar dari penjualan batu baranya itu dilakukan ke Cina ya. Gitu. Sementara untuk saham batu bara yang lain, contoh nih PTBA, itu penjualan batu baranya lebih banyak dipasarkan di dalam negeri. Jadi PTBA itu konsumen utamanya adalah PLN untuk pembangkit tenaga listrik, lalu perusahaan-perusahaan dalam negeri gitu, pembangkit listrik. Sementara untuk ITMG sendiri, konsumen utama dari batu baranya adalah Cina. Ya, jadi kalau saya lihat di sini ya, pada berita lain di sini disebutkan bahwasanya kontributor penjualan emiten ITMG yang terbesar itu masih diekspor ke Cina, yaitu sebesar 3,2 juta ton. Lalu Jepang 2,6 juta ton, Filipina 0,8 juta ton, Thailand 0,7 juta ton. Ya, sedangkan penjualan Indonesia itu 1,9 juta ton ya. Jadi Indonesia menempati urutan ketiga dengan penjualan 1,7 juta ton. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kalau misalnya kita hitung
penjualan dari ITMG. Pertama 3,2 juta ton ke Cina, ditambah 2,6 juta ton ke ke Jepang. Lalu Filipina dan Thailand 0,8, 0,7, 1,5 ya. Tambah 1,5. Tambah lagi Indonesia 1,9 juta ton, tambah 1,9 juta ton. Nah, kurang lebih penjualan ITMG itu untuk batu baranya sekitar 9,2 juta ton. Nah, berapa porsi untuk Cina? Porsi untuk Cina adalah 3,2 juta ton, ya. 3,2 juta dibagi tadi 9,2 kan? Nah, dikali 100%. Lihat di sini, sekitar 35% dari total penjualan batu bara ITMG itu dipasarkan ke Cina, atau lebih dari sepertiganya. Bayangkan ya, lebih dari sepertiga dari produksi batu bara ITMG itu dijual ke Cina. Makanya dengan Cina mengunci kontrak batu bara dari Indonesia sampai 3 tahun ke depan, itu mengamankan pasar utama ITMG, sehingga sentimen positif untuk ITMG itu sangat kuat sekali gitu. Nah, di news lain disebutkan bahwasanya ada permasalahan ya, ada konflik antara Cina dan Australia ya. Yang ujung-ujungnya apa? Yang ujung-ujungnya ya sini sebutkan atau di berita lain, intinya gini ya, dari dua berita ini ya, tensi antara Cina dan Australia, lalu Australia mencemaskan larangan ekspor. Jadi gini, Cina melarang impor batu bara dari Australia gitu ya. Entah mereka ada perang dagang ataupun kualitas batu bara dari Australia jelek atau ada isu politik tertentu. Apapun itu, saat ini Cina melarang impor batu bara dari Australia ya. Akibatnya apa? Akibatnya Cina harus mencari substitusi ya, pengganti kebutuhan batu bara yang biasa diimpor dari Australia. Dari mana? Ya dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Produsen mana yang paling banyak menjual? ITMG. Lagi-lagi ITMG mendapatkan keuntungan. Jadi bisa dikatakan ITMG mungkin 2-3 tahun ke depan cukup baik ya prospeknya ya. Di samping tentu juga tergantung dari harga batu bara dunia, karena batu bara itu kan cyclical commodity gitu kan. Jadi komoditas itu selalu naik turun ya. Gitu. Nah, itu tadi pembahasan terkait ITMG yang kita kupas secara tuntas, baik secara teknikal ya. Lalu kita lihat juga pergerakan bandar ya, harga bandar beli di berapa ya, itu pun bisa menjadi acuan kita. Lalu prospek bisnis ke depannya dengan Cina yang mengamankan kontrak batubara Indonesia, lalu juga harga batubara yang masih terus naik hingga Desember tahun depan ya, serta adanya penyetopan impor batubara dari Australia. Sekian teman-teman, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam menentukan trading plan, khususnya untuk teman-teman yang baru mau masuk di ITMG ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video kami sehingga kami pun semakin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih.